Gunung Kute, yang menjulang angkuh di salah satu pulau di perairan Anambas, menyimpan kisah kelam tentang Dewa Perkasa, seorang bajak laut legendaris dari Champa yang ditakuti dan disegani. Di puncak gunung yang tersembunyi di balik rimbunnya hutan tropis, Dewa Perkasa membangun sarang kekuasaannya. Pada abad ke-17, ketika jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara menjadi urat nadi ekonomi dunia, Dewa Perkasa muncul sebagai mimpi buruk bagi para pedagang. Berasal dari Champa, ia memimpin armada kapal cepat yang lincah dan prajurit-prajurit yang terlatih dalam seni pertempuran laut. Mereka menebar teror di lautan, merampok kapal-kapal dagang yang syarat muatan, dan menjarah perkampungan pesisir yang tak berdaya. Gunung Kute dipilih Dewa Perkasa sebagai markas bukan tanpa alasan. Lokasinya yang strategis memungkinkannya mengawasi lalu lintas kapal di perairan sekitarnya. Lereng gunung yang curam dan hutan yang lebat memberikan perlindungan alami dari serangan musuh. Di sanalah, ia membangun benteng pertahanan yang kokoh, lengkap dengan gudang senjata yang penuh dengan mesiu dan pedang, tempat penyimpanan hasil rampasan yang berkilauan, dan barak untuk para anak buahnya yang setia. Dewa Perkasa dikenal sebagai pemimpin yang karismatik namun juga kejam. Ia memiliki kecerdasan taktik yang tinggi dan keberanian yang luar biasa. Ia juga dikenal memiliki ilmu bela diri yang mumpuni dan kesaktian yang membuatnya sulit dikalahkan. Konon, ia memiliki jimat yang membuatnya kebal terhadap senjata tajam, sebuah legenda yang menambah aura mistis di sekelilingnya. Para anak buah Dewa Perkasa adalah orang-orang yang setia dan terlatih. Mereka berasal dari berbagai suku dan bangsa, mulai dari Champa, Melayu, Bugis, hingga Jawa. Mereka terikat oleh kesetiaan kepada Dewa Perkasa dan janji akan kekayaan yang melimpah. Di bawah komandonya, mereka menjadi mesin perampok yang efisien dan mematikan. Aksi-aksi perompakan Dewa Perkasa membuat geram para penguasa di wilayah tersebut. Kerajaan-kerajaan Melayu, kesultanan-kesultanan Islam, hingga perusahaan-perusahaan dagang Eropa yang perkasa bersatu untuk memburu Dewa Perkasa. Namun, Dewa Perkasa selalu berhasil lolos dari kejaran mereka. Ia menghilang di antara pulau-pulau yang tak terhitung jumlahnya, bersembunyi di balik kabut tebal dan badai yang dahsyat. Beberapa kali, pasukan kerajaan mencoba menyerbu Gunung Kute, namun mereka selalu gagal. Benteng pertahanan yang kuat dan pengetahuan Dewa Perkasa tentang medan yang sulit membuat mereka sulit menembus pertahanan bajak laut. Setiap serangan selalu berakhir dengan kekalahan dan kerugian besar bagi pihak penyerang. Namun, kejayaan Dewa Perkasa tidak abadi. Seperti roda yang berputar, nasib baiknya pun akhirnya mencapai titik balik. Suatu hari, terjadi pengkhianatan di dalam kelompoknya. Seorang anak buahnya yang sakit hati dan menyimpan dendam membocorkan rahasia tentang kelemahan Dewa Perkasa kepada musuh-musuhnya. Dengan informasi yang berharga tersebut, pasukan kerajaan melancarkan serangan mendadak ke Gunung Kute. Pertempuran sengit tak terhindarkan. Para bajak laut bertempur dengan gagah berani, mempertahankan sarang mereka dengan sekuat tenaga, tetapi mereka kalah jumlah dan kalah persenjataan. Dewa Perkasa sendiri bertempur dengan gigih, menunjukkan keahliannya dalam pertempuran. Ia menebas musuh-musuhnya dengan pedang yang berkilauan, melompat dari satu tempat ke tempat lain dengan lincah, menghindari serangan panah dan tombak yang berterbangan. Namun, takdir berkata lain. Akhirnya, ia terkena tembakan meriam yang dahsyat. Ia jatuh dari puncak gunung yang tinggi dan tewas seketika, mengakhiri riwayatnya sebagai bajak laut yang ditakuti. Setelah kematian Dewa Perkasa, para anak buahnya menyerah, kehilangan semangat juang tanpa pemimpin mereka. Benteng di Gunung Kute dihancurkan hingga rata dengan tanah. Harta rampasan yang selama ini dikumpulkan Dewa Perkasa disita, menjadi pampasan perang bagi para pemenang. Kisah tentang Dewa Perkasa dan Gunung Kute menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Gunung Kute tetap berdiri kokoh, menjadi saksi bisu tentang keberanian, kekejaman, dan pengkhianatan. Masyarakat setempat percaya bahwa arwah Dewa Perkasa masih bergentayangan di sekitar gunung, menjaga harta karun yang tersembunyi, menunggu saatnya untuk ditemukan. Kini, Gunung Kute menjadi objek wisata yang menarik bagi para petualang dan pencinta sejarah. Mereka datang untuk mendaki gunung yang penuh tantangan, menikmati pemandangan yang indah dari puncaknya, dan mencari jejak-jejak Dewa Perkasa.
Beberapa orang bahkan mencoba mencari harta karun yang konon masih tersembunyi di dalam gua-gua misterius di sekitar Gunung Putih, berharap untuk menemukan kekayaan yang tersembunyi di balik legenda.